karena sakral. Malam ini yang diundang Ustaz Pirang, yang mengundang pun Bupati Pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dhikra. Wa qala an-nabi man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu, sehat bu. Insyaallah semangat ibu di bawah sampai keluar semua ibu-ibu. Inilah hebatnya mak-mak garis keras, sampai keluar. Sengaja ayah diletak di depan, menandakan kau lemah saudara. Maka yang mengawal kita di belakang mak-mak garis keras. Mudah-mudahan ibu-ibu di Kabupaten Rokan-Hulu ini adalah wanita-wanita salihah, istri-istri salihah. Kalau pas dikasih uang belanja, kalau kata melawan tidak. Ini luar biasa. Mana buktinya ibu-ibu di sini salihah? Tengok sampai keluar semua ibu-ibu. Kalau saya tanya bu, jawab yang kuat, yang rajin pengajian siapa? Dengan telinga bawah, ibu-ibu yang rajin pengajian. Yang rajin taklim siapa? Yang rajin ngerumpi. Ini yang merusak. Tapi insya Allah ibu-ibu di Rogi tidak. Ini ibu-ibu sana coba. Ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sana. Cuma ibu-ibu di sana malah dipindah mari. Sama aja melakukan. Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatidz wa asatizah, muallim wa muallimah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, muliakan para ulama. Dengan kau memuliakan ulama, maka insya Allah itulah menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk negeri kita. Dengan kita memuliakan ulama, disitulah Allah turunkan berkah untuk kita. Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita sudah memuliakan ulama, maka kita mewarisi, maka kita memuliakan pewaris para nabi. Siapa dia? Para ulama-ulama kita yang ada di sini. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang hadir sehat-sehat ya. Saya mohon izin malam ini datang saya ya.
Baik. Malam ini cakap ya, insya Allah amplop tetap bagi dua. Kalau amplopnya isinya ya. Terhormat Bapak Bupati, insya Allah sehat Bapak Bupati, alhamdulillah. Lain ibu, lain asli yang penting. Saya tadi buka di rumah Pak Bupati, sampai heran saya, yang mana Pak Bupati? Rupanya beliau masih ngambil air wudhu. Berjumpa, Masya Allah, sama dengan kami, kecil. Rupanya begitu ditunjukkan sama Pak Sekda tadi, ini istri Pak Bupati. Rupanya itu. Rupanya Pak makan hati hari ini. Ciri-ciri suami tertekan di rumah ini. Laki urus bini usaha. Saya tahu senang kita Pak. Insya Allah sehat Bapak beserta ibu dan keluarga. Terima kasih atas jamuannya dari Amin. Mudah-mudahan itu jadi barokah ya Bu ya. Ya Allah, tadi tengok ayam kampungnya masih ada sisa. Jadi kalau mau diajak makan lagi nggak apa-apa. Kalau diajak saya terima, kalau nggak diajak parah kali lagi. Selamat Bapak Sekda, insyaallah sehat Pak. Mana enak jadi Sekda? Hati sama Sekda Pak, jangan saya kali. Sekda itu hanya cuma satu. Majilah buat juga naik. Forkopimda Bapak Dandim yang hadir malam ini, insyaallah. Aku tak pakai baju tentara. Baju dandim macam orang rewak gitu. Saya Dandim yang insyaallah. Di saat para dandim, para tentara yang lain sibuk di luar, tapi Dandim Rokan Hilir malam ini ikut sholat dan mendengarkan ceramah. Menandakan Dandim kalian ini adalah Dandim yang soleh. Entah soleh tak akan ada Pak Bupati, tidak tahu. Saja Dandim. Pada asisten ini nampaknya orang tinggal di komisi sekali aja kita undang. Jika tidak diundang-undang lagi gara-gara orang tinggal ini tidak ada. Saja pada Dandim, para UPD, para asisten, para camat, para kepala dinas yang hadir pada malam hari ini, khusus tokoh adat, tokoh budaya, lembaga adat Melayu, Bapak Haji Nasruddin Hasan, Masya Allah, luar biasa beliau berjudi jadi ketua DPR, Masya Allah. Ini enggak jadi ketua lagi. Jadi ketua itu jangan lama-lama, PP udah cukup. Lama-lama nanti macam Fir'aun. Sholat awal tak mikirkan ketok padu, bikin samping padu, terus siapa lagi bikin sampingnya? Bapak ya, Bapak, siapa Bapak? Orang tua kami, para abuya yang hadir pada malam ini, serta semua yang hadir, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini, pertemuan kita malam ini menjadi modal utama bergerak ukhuwah di antara kita. Amin. Sudah. Malam ini kita sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Sahur. Kau enak dengan koyak. Cuma nggak mampu bercakap. Ini mesti menjadi lakukan. Mesti mobil lagi kita kan? Ayo nyanyi.
banggakan Rasul kita malam. Apa kata Allah? Tenang wahai kekasihku, duduknya mereka itu gak akan kubiarkan sebagai duduk yang gak amin, itu makin banyak dosanya. Ya benar. Ini dosa kita diampunkan Allah, digugurkan Allah dosa kita ini. Dosa yang mana Ustaz? Dosa yang kecil, dosa yang ringan. Kalau dosa yang besar tidak akan diampuni Allah kecuali kalau kau tidak bertaubat kepada Allah. Maka dengan taubat itu perlu diampunkan Allah. Ini dosa-dosa kecil diampunkan Allah. Dosa itu diampunkan Allah. Apa contoh dosa kecil yang Ustaz? Contoh. Misalnya kau cuci celana suamimu, ada uang di dalam kantongnya. Kau ambil apa kau pulangkan? Tidak tahu dia siapa malingnya kan? Selama ini setengah mati awak mencari siapa yang mencuri uang awak. Rupanya kawan tidur awak sendiri. Itu bukan hakmu. Dengar telinga kau itu. Bukan hak kami Ustaz, bukan. Hakmu yang mana bukan? Hakmu itu yang kami kasih. Tapi kan itu lakimu Ustaz. Walaupun itu lakimu, tapi kalau bukan dia yang ngasih, jangan kau ambil sembarangan. Jangan semua asal dapat punyamu, asal nampak kau ambil punyamu. Enak kali kau. Semua punya dia, semua punya dia. Gak percaya tembak. Tengok ya, dengar ya. Itu testing pancing. Uang suami, uang apakah pemijak dan aja rasanya. Tempat saya mulut uang suami, uang istri. Uang istri, uang tak kata uang kita. Ada awak yang setengah mati mencari nafkah, betul? Habis badan awak. Pikirkan umat, pikirkan masyarakat, pikirkan bini kan bisa kuapi. Jangan semua uang awam mereka, jangan, tak boleh gitu. Itu bukan hakku. Konsepnya tak begitu. Konsepnya di balik harta suami itu ada hak istri. Ini baru benar. Tapi di balik hartaku baru tak ada hak kami. Karena Nabi itu tak pernah pakai harta Khadijah kecuali Nabi itu pinjam dengan Khadijah atau Khadijah yang memberikan hartanya kepada Rasulullah. Ini harta kita tak ada sama istri Pak Bupati. Kampanye semalam itu yang masih butuh itu kami Pak Bupati. Yang itu yang benar. Itu pulangkan kenapa? Tidak ada hak kami di hartamu. Kecuali kau yang pinjamkan, atau kami pinjam, atau kau yang ngasih. Kau pun gitu. Kalau yang bukan kami kasih itu bukan hakmu. Tapi Ustaz apa? Kurang yang ngasih sebulan Ustaz. Dia ngasih 2,5 juta sebulan. Kebutuhan kami 3 juta. Berarti kan kurang 500 Ustaz. Boleh kami ngambil? Boleh. Tapi tetap ngomong. Dengar kau. Suka kau ada siapa? Semua bangga. Tapi kalau saya jujur, kalau saya perkara harta Pak, saya nggak mau ambil pusing. Saya buat semua nama istri Pak. Harus takut nama istri. Oh, saya bilang. Aku nggak takut, cuma dia lebih dekat Pak. Semua saya buat nama istri, rumah nama istri, mobil nama istri, aset-aset yang lain nama istri. Kenapa Ustaz buat nama istri? Karena itu harta warisan dari mamanya. Jadi Bu, kita taubat, insya Allah duduk kita di sini nih, Allah gugurkan dosa kecil kita. Ingat, jangan mengambil hak yang bukan hakmu. Dengar Bu, sekalipun itu punya suami, jangan kau ambil. Jangan suka-sukamu sendiri, tetap izin sama suami. Dua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini Bapak Ibu duduknya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara kita yang
sunnah sampai 1000 rakaat. Pak Bupati pernah sekali sholat 1000 rakaat. Tak yakin. Dengan pertama dia cari tiang masjid ke pesantren. Ini sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tidak pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Pemimpinnya aja enggak, apalagi sekdanya. Iya enggak juga. Enggak ada kita Pak yang sekali sholat langsung 1000 rakaat. Jangankan ngomong yang 1000 rakaat, Pak. Maaf, ngomongin terawih aja kita pilih-pilih, Pak. Enggak benar, Pak. 1, 2, 3, 1, 11 mana yang ramai? Mana yang ramai? Perkara 2, 3 sama 11 enggak usah direcokin, Pak. Ngapain merecokin perbedaan? Dua-duanya pun Nabi enggak protes. 2, 3 benar, 11 enggak salah. 11 benar, 2, 3 enggak salah. Ya ngapain kita recokin orang? Ya biar aja yang 2, 3 yang monggo, yang 11 yang enggak masalah. Mereka kan persoalan agama, persoalan ibadah. Ngapain pahamnya orang, koriknya orang kita recokin? Orang sekarang banyak kayak begitu. Orang udah ramai ke masjid, udah masuk masjid, di masjid disalah-salahin. Ngapain recokin orang yang udah masuk ke masjid? Sekarang tugas kita bukan recokin orang yang udah masuk ke masjid, tapi gimana caranya orang yang belum mau ke masjid mau datang ke masjid. Betul-betul. Ngapain direcokin? Lah Allah pun ngomong, apa kata Allah? Lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lakum mukhlisun. Bagimu pahammu, yang penting kuncinya ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Wa nahnu lakum mukhlisun. Ikhlas, selesai ada kita. Ibadah itu bisa ikhlas. Gak boleh kita saling menyalahkan. Orang masing-masing yang penting tujuannya satu, ibadah. Dan sekarang begini Pak, supaya agak nyambung begini. Saya sama Pak Dani saya tanya, mau kemana kau Pak? Ke Medan, kata dia. Dia pun balik nanya sama aku, kau mau kemana saya? Ke Medan juga, bilang. Kau naik apa saya? Naik pesawat, bilang. Bapak naik apa? Jalan darat. Karena banyak SPP yang mau ditandatangani dia kan. Banyak tanda tangan tapi enak suratnya ya kan. Saya jalur darat, beliau jalur darat. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak Dadi menyalahkan saya? Jangan naik pesawat, boleh nggak beliau ngomong itu sama saya? Boleh nggak? Betumbuk jadi kan. Uang itu kok yang ngatur kan gitu. Beliau jalan darat, boleh nggak saya salahkan? Jangan jalan darat Pak Dadi. Boleh nggak? Mana boleh? Tembaknya kuat. Tembakan itu, tembak sepatu dia. Selagi kita punya tembakan itu sepatu kita. Mari kita masih jadi ganti. Semua kau mau takut ya. Coba nanti sampai di sini, coba gitu. Bijak orang tu. Tujuan kita sama Pak Dani, sama-sama kemana? Ke Medan. Perkara siapa yang nyampe duluan terserah. Yang penting kita ketemunya di Medan Pak Dani. Ibadah itu kayak begitu. Toriknya orang masing-masing, pahamnya orang masing-masing. Yang penting tujuan dari ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Hakikatlah mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Jadi kalau terawih mau 2, 3 kali, mau 11 ya silahkan. Gak masalah. Kalau ada 2 masjid, yang 1, 2, 3, yang 1, 11, yang ramai mana Bu? 11. Yang 11 ada 2 model. Yang 1 imamnya kencang, yang 1 imamnya lama. Mana yang ramai? Kencang itulah kelakuan warga itu. 11 rakaat, tapi kalau bacanya macam yang baca Quran tadi. Allah
ibu di belakang. 12 sila bulan. Setiap ada tabligh akbar, setiap ada pengajian, rame-rame datang Bapak Ibu. Jangan karena pemimpin datang baru kita panggil. Pemimpin nggak datang, kita nggak datang juga. Jangan datang karena pemimpin, tapi niatkan karena Allah. Maka Nabi ngomong, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu dalam hati kita karena Allah. Itu, ini besar pahalanya. Ya, sholat 1 rakaat kita nggak tidur. Sendiri tadi kan enak imamnya. Aku pikir aku lagi harus sholat terawih imamnya. Pokoknya Isya aja, munduran bagus. Masuk imam pikiran betul. Banting dan tadi rantah bagus itu pikir. Jangan pula panjang maaf teman jam 2. Tapi sedang gak enak dia bawakan inilah imam yang nanti apa maunya jamaah. Imam ini kan supir, dan kalau model kayak begini jemaah di belakang enak tenang. Dia gak egois, kenapa? Dia tahu apa maunya jemaah.
Jemaah sama dengan pemimpin. Pemimpin itu harus begitu, harus tahu apa maunya masyarakat. Karena seni dalam memimpin itu harus ada. Nah betul, pemimpin harus punya seni. Apa seni dalam memimpin? Pemimpin harus tahu apa maunya masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya dipentinggi masyarakat. Ini baru cocok. Insya Allah. Maka pemimpin itu harus seperti apa maunya jemaah. Imam harus tahu apa maunya jemaah. Tengok ke belakang. Itu ngapain? Memastikan jemaah sudah siap. Yang kedua, memastikan jemaah itu rata-rata orang tua anak muda. Gak boleh egois. Nah kalau beliau tadi yang habis 30 juz, napasnya panjang, suaranya enak, Pak. Begitu rakaat pertama dibantunya tadi Yasin sampai habis. Cemanalah perasaanmu? Mundur teratur. Makanya begitu. Ini kan masjid ramai tergantung karena dua. Masjid ramai karena dua. Satu, masjid ramai tergantung siapa yang manggil. Kalau masjid mau ramai, Pak, itu tergantung siapa yang manggil. Dan masjid sebesar ini, tapi kalau yang manggil nggak enak suaranya nggak akan ramai. Ya benar. Makanya yang imam tadi masih muda pakai, yang ngajar suaranya bagus. Coba kalau yang manggil masjid sebesar ini, yang manggilan waktu napas ke Senin Kemis. Allah. Bukan senang masyarakat, malah menguntung masyarakat. Apa kata masyarakat? Siapalah yang azan itu, yang tamu yang lain, mati bodoh. Gak akan hidup itu masjid kalau yang ambil model kayak gini. Tapi kadang orang tua itu bandel. Ya kan Pak? Banyak orang tua bandel itu. Banyak orang bandel itu tua-tua banyak bandel. Jangan geser aku, jangan tukar aku jadi muazin selagi aku masih hidup. Orang tua dari penyakit juga. Gimana cara ngatasin? Ajak buka bersama Bapak. Kasih racun. Ini Pak solusinya. Kalau ada perobahan, jadi besok kalau ada orang tua yang diajak kamu buka puasa, agak-agak nolak kan bahaya. Ini benar. Tapi kalau yang manggil anak muda semangat kita Pak, betul. Apalagi anak
namanya keraiso. Kalau dulu masih bisa pakai akar, sekarang setelah ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar sekarang dilapuk, musuh banyak yang kena kumpul. Apa yang membunuh akar-akar sekarang? Handphone, sengketen, selot, main slot. Ada di sini yang suka main slot. Haram. Gak usah kau sebut kau pun juga gak usah pakai orang sebelah pakai akun. Judi online sengketen slot itu haram, Pak. Tapi Ustaz kan gak pakai chip, Ustaz. Walaupun gak pakai chip tetap haram. Kenapa kau bisa lalai dari ibadah? Ayo ala salat bikuin. Ayo ala salat superwin. Siapa tahu dulu sempat main juga. Pun haram, kenapa? Bisa lama jawab dan ibadah. Apalagi yang pakai dana, yang pakai chip, jelas-jelas pakai uang. Kau menang, kau kasih makan sama anak istrimu, bapak ibu, haram yang memasukkan ke dalam darah daging. Maka tolong, kalau tengah malam suamimu masih main handphone dan handphone yang merek, sudah jelas sembunyi online. Marah janganlah, uninstall uang dapat hapus. Kita gitu, tidak pernah. Maka yang ini akar itu nggak bisa dipakai, ciptakan rotan yang baru, kasih yang berpotensi, kasih serahkan sama enak supaya apa? Nyaman kita di masjid. Kalau ada orang tua yang imam, ada orang tua sahabat tapi ikut bapaknya yang kembar. Baik makhluk alaihim waladhdallin, amin. Bandingnya yang kembar sepaten, jijik agama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata itu, kabur mata putu. Alam Tuhan maafku. Walau Nabi Muhammad tuh. Walau Tuhan maafku. Walau Nabi Muhammad tuh. Walau Tuhan maafku. Walau Nabi Muhammad tuh. Tembola ulah ada. Bawa ingatkan aku untuk aku. Iya aku. Aku minukum. Maka jangan sekarang akar nggak bisa dipakai, akar cuma mikir, kasih rotan. Benar ya? Iya, itu kan udah dikasih beasiswa sama Pak Bupati pondok pesantren itu. Ya kan, tuh santrinya kalau udah hafal Quran bagus bacaannya suruh jadi imam. Jadi nggak sia-sia orang negara ini kan? Ya kan Pak, betul kan? Dia kan kira cepat dia dulu. Kita sudah fasilitasi biar hasilnya dari kita oleh kita untuk kita membiayai anak kita berhasil, anak kita kasih kesempatan supaya apa? Maju kampung kita ini Bapak Ibu. Amin. Nah kalau anak-anak kita yang jadi imam kan senang kita Bu. Teruskan sholat jantung Allah. Jangan bagus suara yang ini. Allahu Akbar. Anakku kan ketawa masyarakat ini sadar pada saat jam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, cantiknya suara anakku. Bayangkan aku sekarang bisa jadi itu. Kak, yang itu mana? Nah, sasak kau di sebelah. Aku tahu ini anak kau, cuma ini sholat lucu kau dia.
memimpin umat untuk dekat kepada Allah jam muda, apalagi untuk anak-anak kita. Setuju? Insya Allah masjid bakal ramai, tergantung siapa yang panggil, tergantung siapa yang imam. Kalau sudah itu diaplikasikan, insya Allah ramai terus masjid kita. Amin. Maka dua fadilah yang Allah kasih pada malam hari ini, duduk kita, Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, duduk kita di sini sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ustaz, ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Tadi 1, 2 mau aku sampaikan. Sampai jam berapa mau baca? Jam ceramah jam 10, ini udah jam 10 lewat 10 Bapak jam ini nanti setengah 11 20 menit pas 1 jam. Sudah saja ya. Aku ceramah di TV 1 jam 20 juta di sini. Jadi Ustaz, apa yang mau sampaikan? Pertama, Bapak Ibu, Ramadan ini adalah bulan kasih sayangnya Allah. Di sebelum nyampe kepada Quran ya, biar enak ngajinya. Ini Ramadan bulan kasih sayangnya Allah. Apa buktinya Ramadan ini bulan kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu? Buktinya ini malam Allah masih kasih kita hidup. Malam ini Allah masih kasih kita nafas. Berarti Allah sayang sama kita. Allah pengen dengan kesempatan hidup yang Allah kasih sama kita malam ini, di bulan ini, di tahun ini, di saat ini, Allah pengen kita ini memperbaiki segala bentuk salah yang pernah kita berbuat. Maka orang bodohlah apabila dia disampaikan umurnya di bulan Ramadan, tapi dia menganggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Beda. 11 bulan yang lalu ibadah kita biasa aja, bukan berarti nggak dikasih pahala sama Allah. Tapi di bulan Ramadan ini ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Betul? Makanya rugi dan celakalah manusia ketika dia dikasih umur yang panjang tapi dia sia-siakan kesempatan yang dikasih sama Allah. Ingat, kesempatan itu nggak datang 2 kali, Bapak Ibu. Ada nggak jaminan umur kita sampai di Ramadan yang akan datang? Ada jaminan nggak, Bu? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Jangankan sampai Ramadan tahun muka, sampai Lebaran umur kita ini nggak ada jaminan bakal nyampe, Bapak Ibu. Ya kan? Maka manfaatkan kalau hari ini Allah masih kasih kita hidup. Jangankan sampai Lebaran 5 menit ke depan nggak ada jaminan kita masih hidup apa enggak? Nggak ada jaminan, Pak. Malam ini dengan ceramah dapat ilmu, ketawa-ketawa pulang di bulan ada yang dengar, kalau yang ceramah jarang. Masa yang ngomong yang ujian nggak cocok kan? Maaf, perkara mati ini kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Ya benar ya. Gak bisa jadi Bapak Ibu yang mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan kan? Ya, Allah yang punya tahu. Ya maaf, saya sama Pak Bupati mana lebih tua? Pak Bupati. Tapi aku udah pasti Pak Bupati mati duluan. Belum tentu beliau wafat duluan. Bisa jadi Pak Dandim duluan kan nggak tahu. Makanya maaf, selagi dikasih Allah kesempatan hidup, manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Imam Al-Ghazali menegaskan, orang yang beruntung, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang ketika dia dikasih akal dan nafsu, lalu dengan akalnya dia mampu meredam hawa nafsu. Dia orang yang beruntung. Orang yang celaka itu siapa? Orang yang ketika dikasih Allah akal dan nafsu, tapi akalnya kalah sama nafsunya. Nah, kita sekarang pilih mau jadi yang beruntung apa yang rugi. Perkara akal sama nafsu masing-masing di antara kita dikasih Allah akal, dikasih Allah nafsu. Tinggal lagi bagaimana kita mengkondisikan akal kita dan menghalau nafsu kita dengan akal yang Allah kasih sama kita. Supaya apa? Kita nggak jadi orang yang rugi. Nah, benar, Bang? Ya, jelas. Jadi manfaatnya jangan kau sibuk masang gorden baru. Bapak Bapak sini, Bapak. Sibuk beli baju baru, sibuk bakar kue
kue semprit, kue jentit, kue luwih, semua kebakar-bakar. Terakhir Lailatul Qadar itu berubah jadi Lailatul Bakar. Kenapa? Sibuk omah-omah membakar kue. Tidak ada jaminan kita, maka rugi kita kalau kita sia-siakan kedatangan Ramadan. Tidak ada jaminan kita hidup sampai Ramadan yang akan datang. Kita ini para pendosa, maka Ramadan ini adalah bulan pembakaran, bulan kasih sayangnya Allah. Maka kita bakar segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang sudah kita lakukan setelah bulan yang lalu. Kita ini semua para pendosa, kita ini semua pelaku-pelaku maksiat. Siapa di antara kita ini yang tidak punya dosa? Ingin tahu dulu, ada di sini yang tidak berdosa? Ada nggak yang tidak berdosa di sini? Coba tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kita ini semua punya dosa. Kita ini pelaku maksiat. Pak Bupati, yang banyak dosa Pak. Tidak benar. Satu kabupaten dengan ini dosa Bapak paling banyak. Kenapa Bapak yang menanggungkan? Karena Bapak pemimpin. Bapak sedang kalau mana menteri Bapak Bupati ya dari Bapak. Kita Pak Dandir para pengawal orang tua ini tidak tahu. Saya ini orang yang berdosa juga Pak. Ini di saat Bapak ini mau masuk surga duluan, ini kami Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim sama saya berempat ini terakhir masuk surga. Bapak Ibu duluan, kami terakhir sudah satu sel kita Pak. Satu sel sudah makanya ada bilang. Aku kata Pak Dandim kemana nih saya semangat tahan aja lah. Nanya kenapa nasi goreng tak semangat lagi. Itu mana diam-diam aja lah keluar dia. Dan kita satu sel Pak, cuma kan ada remisi, nah remisi yang dapat siapa kan kita nggak pernah tahu Pak. Bapak Ibu duluan masuk surga. Setelah semua udah masuk ke surga, pemimpin mempertanggungjawabkan atas apa yang pimpin. Seorang dai akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan, kan gitu. Kita akan semangat. Semua udah masuk di dalam berempat. Satu-satu yang dipanggil kan. Dan ini oh selama jadi dandim, apa yang Bapak buat? Hantam malaikat, wah, saya undang kubur. Habis dari Sekda, kita kawan kan? Selama jadi Sekda apa yang Bapak buat? Bupati, ada Bapak soal. Apa yang Bapak buat? Wah, bagus. Tiga orang berapa? Kita lakukan. Aku selalu ada. Tahu saya tanggal 29 Maret 2024 bahwa ada ceramah di Masjid Agung Al-Ikhlas Rokan ini. Betul? Betul mereka. Apa yang Bapak sampaikan? Pas mau dijawab, rupanya ibu-ibu yang duduk di luar itu terlambat masuk surga. Dasar lagi itu Pak, bisa tanya Ustaz. Ustaz yang dirokan diri itu iya. Masuk surga masuk lah Ustaz itu gara-gara ceramah Ustaz waktu itu Ustaz. Oh iya, gara-gara ceramah Ustaz ya Allah jadi rajin aku datang pengajian Ustaz. Karena kata Ustaz besar pahalanya kan rajin Ustaz aku datang pengajian. Enggak ada pengajian tuh datang kita. Habis itu apalagi budi gara-gara ceramah Ustaz nggak mau lagi aku ngambil uang suami kesembarangan. Wamalkan itu Ustaz tunggu minta konfirmasi lah baru aku ngambil Ustaz tahu enggak. Jadi kalau itu lapar nggak dikasih tahankan aja makanya mati sekarang. Masuk surga ya, surga kau
suruh ngajak kita sebagai kepada kita. Apa kata Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan kami turunkan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan Quran itu bagi kita hidup di muka bumi Allah ini. Kalau sudah kita jadikan Quran sebagai imam kita, Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, kita bakal selamat dunia dan selamat akhirat. Kenapa? Pegangannya pegangan yang terpercaya dan dijaga langsung Allah. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna wa yashkurun. Demikian kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau orang paham Quran, orang dekat dengan Quran, maka dia tidak akan menyanyiakan kedatangan Ramadan ini kecuali dia jadikan Ramadan ini sebagai bulan pembakaran atas kejahatan dan dosa serta maksiat yang selama ini dia lakukan. Dan jangan sia-siakan. Dan tadi kita semua bakal dimintai pertanggungjawaban. Apa kata Jibril sama Rasulullah? Ya Muhammad, ismasyika fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, silakanlah hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal akan mati. Kita semua bakal akan mati. Ingat Bapak Ibu, ketika nanti kita mati, yang kita bawa itu apa? Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Amal. Yang kita bawa ketika mati bukan amal. Apa Ustaz? Kawan. Tak ada orang mati bawa amal, Pak. Kalau ada orang mati bawa amal, enak kali tak mau mati malam ini. Salah, tak ada orang mati bawa amal, Pak. Kalau orang mati bawa amal enak, karena yang namanya membawa itu bebas pilih. Terangkan ini. Tidak ada orang mati bawa amal. Kalau orang mati bawa amal, bebas pilih kita. Gini. Ibu nanya sama saya, Ustaz, ya, kenapa Ustaz malam ini pakai baju ini? Ya karena ini yang membawa. Disimak ya. Kenapa Ustaz malam ini pakai baju ini? Karena ini yang membawa. Kenapa Ustaz bawa baju itu? Karena ini yang dipilih. Banyak baju di rumah, tapi ini yang membawa. Kenapa ini yang membawa? Karena ini yang dipilih. Nyambung? Enggak. Gini, nyambung dia cepat. Ini, ibu sama bapak undangan pergi undangan. Anak di rumah ada 5. Waktu undangan yang ibu bawa cuma 2 anak. Kenapa ibu bawa cuma 2 anak? Karena yang 2 ini yang bapak ibu pilih. Kenapa yang 2 ini yang bapak ibu pilih? Karena yang 2 ini yang mau bapak ibu bawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak, dia bisa pilih karena membawa boleh pilih. Ya kan? Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak, dia bisa pilih amal yang baik dibawanya, amal yang buruk ditinggal. Nah, ada saya. Amal yang baik kita bawa, Pak, yang buruk kita tinggalkan. Ya berarti kita mati dapat dosa, dapat pertanggungjawaban yang baik. Makanya orang mati itu tak ada yang bawa amal. Jadi Ustaz, orang mati itu diikuti amal ini baru. Kalau sudah orang mati diikuti amal yang baik ikut, amal yang jahat ikut. Yang baik yang nolong kita, yang jahat yang kita pertanggungjawabkan. Ini baru sinkron. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutnya nanti akan dikunci, tangan dan kaki yang akan bersaksi. Maka kita semua
bahkan amal keburukan 11 bulan yang dulu pernah kita perbuat. Ini Allah kasih kesempatan kita hidup untuk membawakan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Caranya cuman Ustaz, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Taubat kita punya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Sekiranya dengan taubat kita, mohon ampunan kita kepada Allah, Ramadan ini Allah jadikan sebagai wadah taubat kita. Nanti selesai Ramadan, Allah kasih ijazah sama kita. Apa ijazah dari Allah? Ijazah la'allakum tattaqun. Allah pengen kita nanti setelah Ramadan ini kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang fitrah, sama seperti kita baru dilahirkan dari rahim emak kita. Di satu Ramadan, bulan kasih sayang Allah, maka jangan sia-siakan kehadiran Ramadan. Jadikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya adalah sebagai amal yang kita laksanakan, sehingga amal kebaikan itu nanti akan mengikut kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Dua, Ramadan ini apa Ustaz? Ramadan ini syahrus sadaqah. Apa? Ramadan syahrus sadaqah. Ramadan ini bulannya sedekah. Apa itu? Ya Rasulullah, adakah sedekah yang paling afdal? Rasulullah, afdal sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita perbanyak bersedekah. Kenapa harus sedekah Ustaz? Karena sedekah itu adalah pahala yang langsung akan Allah bayarkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Gimana cara sedekah Ustaz? Nah, ini dia Nabi ngomong. Gimana caranya? Makana lahu malun. Ikhlaskan. Maka sedekah kalau ada harta kita gunakan, jadikan harta kita ini sebagai penolong kita. Kenapa? Harta itu cuma ditimpan. Siapa bilang harta itu kekal? Titipkan Bang. Kalau mau Allah kirimkan penyakit, hartamu yang 1 triliun itu untuk supaya kau sehat, habis untuk berobat. Betul? Betul nggak? Maka harta selagi ada sama kita dititipkan Allah, itu cuma titipan, cuma numpang. Jangan sampai yang nitip ini marah sama kita, nanti dia ambil paksa hartanya. Jadi selagi ada harta itu sama kita, kasih. Bagi-bagikan rezeki Allah yang dititipkan kepada kita. Bagikan bagi-bagi. Jangan takut kita miskin. Datang Ustaz dari Medan, kasih Pak. Itu contoh-contoh itu nggak contoh. Jangan takut, harta itu titipan. Makanya ngomong Allah. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada aku, kata Allah. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, yakinlah dia akan lupa bahwasanya sesudah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal, namanya kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal. Maka yang Allah lihat itu akhir dari kehidupan kita. Selagi ada harta jangan kita simpan-simpan, bagikan, karena itu hanya titipan. Setiap yang dititip pasti akan diambil oleh sang maha penitip. Perkara harta jangan terlalu cinta-cinta kalian, biasanya itu titipan. Jabatan jangan terlalu cinta kali kita, jangan kita letakkan di dalam hati kita. Kenapa? Bisa kita akan untuk titipan. Popularitas jangan terlalu cinta hati, jangan letak popularitas itu di hati kita, biasanya. Aku biasanya yang mendekat di hati popularitas itu biasa saja, mana-mana biasanya. Ini aja terus sekarang nggak pernah berubah, nggak pernah semenjak populer dikenal orang jalan nggak jadi utana, nggak pernah jadi utana terusnya. Ngapain kita sombong? Karena itu cuma ini. Setiap kenikmatan yang ada di muka bumi Allah ini semua titipan. Makanya Syekh Muhammad Atta di dalam kitab nama kitabnya Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Siapa yang meninggalkan nikmat Tuhanmu, maka pujilah Tuhanmu dan beristighfar. Contoh, nih misalnya sudah minum
Kita nanti minum aku di selama kan, minum aku, walaupun air putih enggak apa-apa biasanya minum aku. Habis minum kan hilang hausku. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ingat, jangan cuma alhamdulillah saja Pak. Di dalam kitab Shiratal Mustaqim berarti rasa syukur itu dengan istighfar. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Hilangnya haus kita itu tidak membuat kita jadi manusia yang sombong. Kita makan, kenyang kita, alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Kenyangnya kita tidak membuat diri kita menjadi orang yang sombong. Masuk SMS ini, THR masuk dari Pak Bupati. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Harta yang datang itu tidak membuat kita menjadi sombong. Maka amalkan setiap apapun kenikmatan yang kita rasakan, ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Supaya pernah sombong kita. Hari ini satu periode Pak Bupati, nanti lanjut 2 periode, alhamdulillah, astaghfirullah. Itu Pak. Jadi kesempatan kita di mobil kan? Ya, mulai sekarang amalkan berarti rasa syukur dengan istighfar, alhamdulillah, astaghfir. Supaya tidak sombong kita. Karena semua ini cuma titipan. Kenikmatan dunia itu titipan, harta titipan, jabatan titipan, popularitas titipan, anak istri titipan, suamimu titipan, Pak, istrimu titipan. Titipan itu paket apa? COD. Kenapa Ustaz bilang istri itu COD? Iya kan COD kan itu bayar tempat. Kenapa Ustaz bilang bayar tempat? Tengok waktu kita nikah sama orang itu kita bayarnya kapan makan? Kan di tempat itu tempat bapaknya kan. COD nya boy pakai COD. Enggak benar. Ya, ini titipan, itu titipan bagi kami titipan bagi suami, titipan istri, istri titipan suami. Yang namanya titipan kalau cinta-cinta kali Pak, ya saja. Ya saja Pak Bupati. Sama istri lah saya cinta-cinta kali, ya saja. Aku mau bilang kok sama istriku, aku mau bilang, kau nih jangan nggak cinta-cinta kali sama aku. Aku kan nggak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berarti Ustaz bilang gitu. Berarti lah, mereka nggak ada, coba ada. Mana dia Ustaz? Mana? Apa maksud mulutmu itu Pak? Jangan panggil aku Papa. Kan nggak salah kan kalau Ustaz kayak gitu manggil ada. Yang penting kan istriku, bukan istri orang gitu. Juga bilang, Ustaz sosok romantis, banyak aku. Romantis itu kan bukan pas waktu pacaran saja, sudah beranak ingin awak. Tetap romantis. Yang punya, tetap panggil dengan panggilan saya. Tengok Nabi, manggil Aisyah. Ya Humairah, wahai pipinya yang kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu merah, pipiku pun merah. Tengok harus dibuatku tapi dingin nama. Merah pipi Aisyah itu, maka dipanggil Nabi sebutannya Humairah. Ustaz itu kan istri Nabi, merah pipinya, bini aku Ustaz hitam. Gimana cara manggilnya? Cari bahasa kita apa aswadun. Panggil dia, ya Suwaidah. Pakai dia hitam-hitam. Ustaz apa bini putih? Gimana cara manggilnya? Cari bahasa putih. Abiyadun. Panggil dia, ya Baydiyah. Wahai yang keputih-putihan. Berarti penyakitan ini. Ini Ustaz kalau udah bersolek, Ustaz udah berdandan, merah jidatnya, kuning pipi kanannya, hijau pipi kirinya, kemana manggilnya? Panggil dia, ya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Tetap romantis kita sama istri. Ustaz istriku gemuk Ustaz, dia panggil dengan sebutan yang elok, jangan kau panggil, sebaiknya aktif panggil. Dulu ibu juga kebetulan urus tulisan bu. Sekarang ibu kenapa? Longgar baru juga. Siapa yang melonggarkan kita? Kenapa kita melahirkan anak-anak? Maka walaupun kita sudah beranak cucu, tetap kita panggil bini awak
dengan panggilan yang besar. Tetangga 70 tahun umurnya sampai sekarang panggil istrinya, suami istri yang jiji anak umurnya. 70 tahun umurnya, tiap pagi aku memanggil nenek itu, ya ambilkan kopiku ya, minum tambunan. Iya ya, kata nenek, karena aku rumah tuh pada saatnya itu. Kenapa bisa awet itu manggil yang aku tunjuk sama kau cai, aku manggil dia yang itu bukan karena aku sayang, aku rona mulino. Marah istri Ustaz ketika dibilang dia, aku bilang sama dia, jangan kau cinta-cintakan sama aku, karena tak cinta-cintakan sama aku. Maksudmu apa? Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu di hati, cintamu sama aku di hati. Jangan, karena aku mencintai kau, aku letakkan cintamu sama kau di hati. Jadi di mana kau letakkan Pak? Kau letakkan di kulit hati, itu pun kulit hati yang paling luar. Kenapa nggak diletakkan di hati? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Letakkan perkara dunia ini di kulit hati kita, karena semua titipan. Kalau dunia kita letakkan di hati kita, nanti ketika titipan itu diambil Allah, kita tidak akan pernah ikhlas dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ya. Jadi, maka tolong ada harta kita sedekah dengan harta kita. Jangan takut miskin gara-gara sedekah. Insya Allah Allah akan memantik rezeki dari sedekah yang kita berikan. 2, Ustaz, gak ada hartaku. Bagaimana cara bersedekah? Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Ada hartamu, silahkan sedekah dengan. Enggak ada hartamu, kau punya kekuatan, silahkan sedekah dengan kekuatan. Bantu yang lemah. Jangan mentang-mentang awak kuat, tapi awak menindas yang lemah. Bapak Ibu, ini tak boleh. Awak nampak tukang becak, nyorong dia becaknya, habis minyak keretanya, habis minyak sepeda motornya, bantu sorong. Tapi sorong tetap di jalan, jangan kau sorong ke sungai, meninggal Pak. Kadang sorong ke awak ke sungai, jangan tak boleh. Awak tengok nenek-nenek itu orang susah menyeberang, stop motor itu seberangkan nenek. Kekuatan. Walaupun kadang orang yang kita tolong itu nggak tahu terima kasih Pak, biar aja. Yang menilai ibadah kita kan bukan manusia, tapi Allah. Tolong aja. Dan saya doa berapa seminggu yang lewat Pak, maaf, saya baru tolong nenek-nenek nyebrang. Itu sudah tolong, bukan terima kasih makin dimaki-maki dan nggak ada otaknya saya. Apa ini? Nenek aku seberangkan bukan terima kasih, maki-maki ya. Apa yang maksudnya? Aku baru menyeberang ke sana dan apa? Baru sampai aku ke sana, kau balik aja. Semangatlah cara aku balik lagi. Urusan kamu. Maka ada kekuatan kita tolong orang yang lemah. Jangan semakin kita sedekah dengan kekuatan. Ustaz, gak ada kekuatan itu, mana cara bersedekah? Mangkana lahu ilmu, ada ilmu, falyatasaddaq bi ilmi. Sedekah dengan ilmu yang Allah titipkan kepadamu. Berikan kebermanfaatan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walau hanya satu ayat. Tidak harus ustaz, tidak harus dai, tidak harus kiai, tidak harus mu'allim-mu'allimah, tidak harus ustaz-ustazah dalam menyampaikan kebaikan. Karena kita semua ini kullu da'at, setiap kita ini adalah da'at Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan kebaikan ini. Mau diterima atau tidak, Allah yang menilai, bukan manusia. Jelas. Jadi dakwah itu bukan tugas kami saja, tapi tugas kita semua. Dari lahir kita ini adalah da'i kata Rasulullah. Kullu syai'in da'i, setiap kita ini adalah para da'i. Jadi bupati itu sampingan, tugas utama adalah da'i Pak Bupati. Jadi sekda itu sampingan, dan tugas utama adalah da'i. Tugas sampinganmu itu dandim Pak, tugas utama tetaplah da'i. Artinya apa? Dengan profesimu tetap sampaikan, itu dari siapa yang menyampaikan. Tapi selagi kita tahu itu kebaikan, sampaikan, dan kalau bermanfaat, insya Allah akan menjadi amal jariah buat kita. Amin. Dua, Ramadan bulan sedekah. 1, Ramadan bulan kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan kedatangan
Ramadan, bakar segala bentuk kemaksiatan yang sudah kita perbuat, bakar semua ganti kebaikan di bulan Ramadan untuk menutupi keburukan yang sudah kali kita lakukan. Yang kedua, Ramadan bulan sedekah, perbanyak sedekah di bulan ini. Yakin dengan apa? Dengan harta. Gak ada harta dengan kekuatan, gak ada kekuatan dengan ilmu. Ilmu gak ada, panjangul khairan awliyasmu. Gak bisa ngomong yang bagus, minimal kita diam, karena diam kita sudah membantu. Yang terakhir, Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Maka Al-Quran ini tadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Kita cengkram dengan kuat pedoman hidup itu, insya Allah kita tak akan sesat. Taruh ikut amraini lam tadilu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli. Nanti tinggalkan dua perkara, kalian tak akan sesat sesudah aku wafat, kata Nabi. Apa dia? Kitabullah wa sunnata rasuli, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka pegang teguh Al-Quran, lazimkan lisan kita, basahkan bibir kita, basahkan mulut kita selama Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Tidak harus satu hari satu juz, biar satu hari satu ayat, itu lebih baik daripada satu hari satu juz kamu stok satu bulan. Lebih bagus satu hari satu ayat, gak apa-apa, tapi lebih daripada satu hari satu juz kamu stok berbulan-bulan. Karena kan baca Quran itu hitungannya gak per ayat tapi per huruf, betul. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 10, 190 Pak. Biar genap 200. Bismillahirrahmanirrahim. 200 gampang kita ada 200. Ya benar. Kita nggak butuh per hurufnya, hitung satu. Butuh tak butuh tetap Allah kasih fadilah kebaikan. Inilah hebatnya Al-Quran. Jangankan yang membaca, yang mendengar pun Allah berikan pahala yang besar. Artinya apa? Quran hadir sebagai pedoman. Quran hadir sebagai wadah yang akan memberikan kita kebaikan, bukan kesesatan. Maka dekatkan, rasakan lisan kita. Ustaz, apa Ustaz? Aku belum bisa baca Quran Ustaz, terus aku masih alim-alim Ustaz. Belum bisa dia alim-alim. Cemana Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz. Baca itu. Belum dijadiah. Karena kan masih alim-alim kan? Pakai speaker yang besar, arahkan ke rumah tetangga. Dengan speaker buat karaoke aja Pak, ngaji. Arahkan ke tempat tetangga, ngaji kok. Kalau cuma alim-alim kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetangga ngapain juga upaya suara kawan dia. Berhenti tetangga punya. Malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim. Habis lebaran lanjut lagi. Ledate andatena kami mati depan anakku. Dadate bandatena kami mati depanku tanganku. Dadate bandatena kami mati depanku tanganku. Dan rumah masyarakat dia aja. Balas dadate mata datena dia mati depanku mata depan. Hari ini tidak ada yang sia-sia selagi yang kita baca Al-Quran. InsyaAllah akan mendatangkan fadilah dan kebaikan buat diri kita. Mudah-mudahan
sampaikan ini menjadi nasihat dan amal yang bisa kita lakukan. Amin. Satu, rajin-rajin kita datang majelis ilmu karena di dalamnya banyak pahala. Dulu kita atau gugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, dulu kita dihitung seperti sholat sunat 1000 rakaat. Yang kedua, tadi apa yang saya sampaikan, Ramadan bulan kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan kedatangan Ramadan dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu yang akan membersihkan segala bentuk kejahatan yang sudah kita lakukan di 11 bulan sebelum Ramadan. Yang ketiga, Ramadan bulan sedekah. Dengan sedekah insya Allah mampu membersihkan harta kita. Dengan harta kita tolong agama Allah. Tidak ada harta dengan kekuatan, tidak ada kekuatan dengan ilmu kita. Tiga-tiga tidak ada, cukup diam karena diam kita sudah mengerti. Yang keempat, Ramadan syahrul Quran. Dengan kita senantiasa mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, fadilah kebaikan akan datang. Syafaat Quran pun nanti akan kita rasakan. Amin. Amin. Dan itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang meninggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang mendapatkan ijazah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mungkin besok malam ini kembali ke Pekanbaru karena besok mungkin saya di Polda Riau, tolong doakan perjalanan kami selamat-selamat. Dari Riau mungkin saya nanti besok malamnya ke masih di Riau, baru ke Kampar. Tanggal 2 saya balik ke Sumatera Utara bersama dengan mantan wakil gubernur Sumatera Utara. Baru saya tembak lagi ke Pekanbaru, dari Pekanbaru saya langsung ke Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan saya nggak balik ke Medan karena saya langsung terbang ke luar negeri. 3 hari di Indonesia, 2 hari di Singapura, 1 hari di Brunei. Itu pun kalau ada yang mengundang.